Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizar Faruk Al-Harisi, NIM 202004300204. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Uang Saku terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang semakin modern berdampak terhadap kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat. Perkembangan zaman tersebut membuat semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diharuskan untuk bekerja agar mendapatkan uang dan kemudian digunakan untuk memenuhi atau membeli semua kebutuhannya. Uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dalam suatu wilayah. Ucap Ahmad Mujahidin tahun 2013. Dalam mendapatkan uang, seseorang bisa mendapatkannya dengan cara bekerja. Namun, ada juga yang belum bekerja atau masih sekolah. Maka ia akan mendapatkan uang atau uang saku dari orang tuanya. Apabila uang saku yang diberikan oleh orang tua lebih besar, maka akan semakin besar kesempatan mahasiswa dalam mengonsumsi suatu barang. Menurut Sadono Sukirno tahun 2001, dalam menyusun pola konsumsi, seseorang akan mendahulukan kebutuhan pokok dibanding keinginan semata pribadinya. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui apakah uang saku berpengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh uang saku terhadap pola konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Gablet diatur. Yang pertama, penulisan dari Dwi Mutia tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Uang Saku dan Gaya Hidup terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, menggunakan data dan variabel uang saku perilaku konsumtif mahasiswa. Diteliti menggunakan metode kuantitatif dengan kesimpulan adanya atau terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian uang saku terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan nilai korelasi sebesar 0,495. Kemudian yang kedua, ada penulisan dari Ulfa Lutfiyah dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Pengaruh Jumlah Uang Saku dan Kontrol Diri terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, menggunakan data atau variabel kontrol diri, uang saku, dan pola konsumsi. Diteliti menggunakan metode kuantitatif korelatif. Dengan kesimpulan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan jumlah uang saku terhadap pola konsumsi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang tahun angkatan 2013.
Kemudian yang ketiga, penulisan dari Kurniawan tahun 2017 dengan judul Hubungan Pola Konsumsi Pangan dan Besarnya Uang Saku Mahasiswa Manajemen Bisnis dengan mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya terhadap status gizi menggunakan data atau variabel pola konsumsi pangan, besarnya uang saku, dan status gizi. Diteliti menggunakan metode teknik korelasi Spearman. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa adanya hubungan yang positif pada atau terhadap besar uang saku dengan pola konsumsi. Kemudian yang keempat, penulisan dari Yatim Anwar pada tahun 2008 dengan judul Pengaruh Pendapatan Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Anak di SD 005 Makmur Kecamatan Pangkalan, Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dengan menggunakan variabel perilaku konsumtif pengaruh pendapatan orang tua. Diteliti menggunakan metode kuantitatif dengan kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan orang tua terhadap perilaku konsumtif anak-anak di SD 005 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan terjadi ketimpangan dan belum terrealisasi sepenuhnya. Kemudian yang kelima, penulisan dari Noni Purnamasari tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Uang Saku terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Menggunakan variabel uang saku pola konsumsi mahasiswa. Diteliti menggunakan metode asumsi klasik dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Kemudian yang keenam dari penulisan dari Yola Armelia dan Agus Irianto tahun 2021 dengan judul Pengaruh Uang Saku dan Gaya Hidup terhadap Pola Konsumsi menggunakan variabel uang saku, gaya hidup, pola konsumsi. Diteliti menggunakan metode deskriptif asosiatif. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap pengaruh uang saku dan gaya hidup pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kemudian metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode pembelajaran menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menelaah informasi yang ingin diketahui. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi dan kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu uang saku X dengan indikator literasi keuangan, pemberian orang tua, pendapatan. Variabel dependen pola konsumsi mahasiswa atau Y dengan indikator pelit, wajar, boros. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, pengujian kualitas data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang kedua,
Teknik analisis data menggunakan uji asumsi dasar, meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas. Kemudian pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T dan koefisien determinasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.